build a house away from here, you and me, in the middle of nowhere, fight the frost of the moment. Baik Bapak Ibu, hadirin yang terundang bisa untuk maju ke depan, memenuhi kursi yang ada di depan dulu. Demikianlah mereka bukan dua, melainkan satu. Ada sukacita, kebahagiaan, tawa, bahkan air mata yang dibalut rasa bahagia dan haru atas dipersatukannya dua hati anak manusia dalam satu ikatan yang indah, pernikahan yang kudus di hari bahagia ini. Tuhanlah yang telah membuat segalanya indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menanamkan cinta, dan indah saat Dia mempersatukan Dani dan Rosalia. Untuk itu di siang hari ini, keluarga yang berbahagia, keluarga Nayuan Mapalye dan keluarga Ismawi Mawe, beserta dengan mempelai yang berbahagia Dani dan Rosalia, mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah terundang di siang hari ini dalam upacara resepsi dan pernikahan yang kudus dari Dani dan Rosalia. Marilah kita sama-sama mengikuti prosesi pernikahan yang kudus yang akan dibawakan oleh Pendeta Alfred Daleno. Kepada Bapak Pendeta disilahkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita berdiri, kita mulaikan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan menyanyi NNBT nomor 1, pujilah dia dan apa yang seterusnya. Pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Dalam kemurnian hati marilah kita menghadap kekudusan Tuhan dan penuh hormat menyembah Dia yang menciptakan kita, sambil memuliakan namanya yang kudus karena kasih-Nya kekal selamanya. Ya Tuhan, berilah keselamatan. Ya Tuhan, berilah kemujuran. Kami siap menempuh perjalanan hidup baru dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sambil tetap mengandalkan. Naikkan doa pada Allah, naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini ditabiskan hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat disilakan duduk, kedua mempelai masih tetap berdiri. Pada permulaan perjodohan manusia, Allah menciptakan penolong yang sepadan dengan manusia dari rusuk manusia. Dan manusia itu berkata, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sebab itu kita mengaku bahwa pernikahan adalah tindakan Allah bagi kebaikan manusia. Allah memberkati pernikahan kita, Allah menyertai pernikahan kita, Allah hadir di tengah hidup pernikahan kita, maka kita berjanji. Aku akan mengasihi engkau yang kupilih, aku akan bertanggung jawab baginya. Seperti Tuhan Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari kita berjanji. Aku akan bersatu dengan Dia yang kupilih dalam susah dan senang, dalam sedih dan bahagia, dalam sehat maupun sakit. Aku di dalam Dia, Dia di dalam aku dan Dia di dalam Kristus, di dalam Bapanya. Kasih dari sorga, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku.
mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semua, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Tuhan yang menolong kami, firman kebenaran meneguhkan dan membahagiakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya membuka Alkitab untuk membacakannya bagi kedua mempelai, bagi kedua rumpun keluarga, dan bagi kita sekalian. Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayang yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayang-tempayang itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka mendengar, memelihara dan melakukan firman ini. Amin. Sebelum khotbah saya mengundang rumpun keluarga besar Nayon Mapalia untuk membawakan pujian. Tentunya bersama dengan Acel, sebelah sini. Nanti sesudah khotbah ada lagu yang sudah direkam, yang nantinya akan diputarkan. Ini special song untuk Acel dan Lia. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Tuhan memberkati, syukur dan sukacita
dari keluarga besar Nayon Mapalie. Salam sejahtera bagi kita, shalom, damai di hati. Saudara-saudara kita sekalian yang ada di tempat ini dan mungkin saudara-saudara kita yang lain yang sementara menyaksikan lewat channel YouTube yang sementara disiarkan sekarang. Betapa kita sangat bersuka cita, kita sangat berbahagia, bukan hanya karena keindahan alam yang ada di sekitar kita, tetapi ini semua karena berkat Tuhan. Amin, saudara. Ya, hanya Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan yang membuat dan mengerjakan sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Saudara, yang menarik dalam bacaan kita hari ini adalah tentang undangan terhadap Yesus. Jadi undang Yesus dalam hidup keluarga maka kita diberkati. Itulah tema kita hari ini. Undang Yesus dalam keluarga maka kita diberkati. Saya mau bertanya kepada Acel dan Lia, panggilan sayang-sayang. Undangannya sudah dikirim ya pada Yesus? Sudah ya. Terus jawaban Yesus? Yesus hadir di sini hari ini. Oke, puji Tuhan. Luar biasa. Biasanya kalau Pak Pendeta memimpin ibadah peneguhan pemberkatan nikah, wah, kelabakan jawaban dari kedua mempelai. Aduh, lupa Pak Pendeta. Ya, orang selupa undang. Padahal secara pribadi kita harus mengundang dia. Apa tujuannya? Alkitab memberi penjelasan bahwa ketika ada pesta, ada pernikahan atau perkawinan di Kana, Yesus diundang bersama murid-muridnya dan ibu Yesus hadir di sana. Apa yang terjadi saudara dalam pernikahan itu? Ternyata tuan pesta kehabisan anggur. Saudara tahu adat kebiasaan orang Yahudi kalau buat pesta dan habis anggur itu sama seperti mempermalukan mereka yang membuat pesta. Yang terjadi pada waktu itu, ibu daripada Yesus tahu. Dan Yesus hadir tepat waktu. Ini menarik. Ya. Waktu ibu Yesus tahu Yesus ada, Yesus akan melakukan tanda dan mujizat. Itu keyakinan dari sang ibu. Karena itu apa yang dilakukan oleh ibu daripada Tuhan Yesus. Bacaan Alkitab ini, ketika mereka kekurangan anggur atau mereka kehabisan anggur, ya, ibu daripada Yesus ini datang kepada Yesus seolah-olah mau mengisyaratkan bahwa Yesus sangat dibutuhkan di pesta itu. Yang terjadi saudara, ya, ketika Yesus sendiri mengatakan kepada ibunya, mau apakah engkau ibu, waktuku belum tiba. Ya. Maria menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayang-tempayang yang sebenarnya itu dipakai untuk pembasuhan. Tapi diisi penuh. Dan apa yang terjadi? Yesus mengubah air menjadi anggur. Satuan pesta kebingungan. Satuan pesta tidak pernah menyangka akan kehabisan anggur. Ya, saya mau katakan saudara, bahwa dalam pesta pernikahan, ya, tidak hanya persiapan daripada kedua mempelai, tapi soal resepsinya juga diperhitungkan. Ya. Karena orang akan melihat pesta yang megah itu dari jumlah makanan yang disiapkan dan saat dinikmati. Sama seperti kejadian di Kana. Tetapi yang terjadi ketika Yesus hadir, masalah selesai. Persoalan tuntas. Justru pemimpin pesta memanggil tuan pesta. Biasanya, keterangan Alkitab, orang menyediakan atau menghidangkan anggur yang baik di awal, nanti di belakang anggur yang kurang baik. Ini dari awal sampai selesai ada anggur yang terbaik yang disiapkan. Kehidupan pernikahan Kristiani ketika menghadirkan Yesus, sekalipun ada banyak kekurangan, akan diperlengkapi oleh Tuhan untuk kehidupan perkawinan kita. Tidak ada manusia yang sempurna.
Dan karena itu 3 tahun lebih ya, Acel dan Lia saling mengenal. Ya. Sekalipun 3 tahun masih ada juga kekurangan daripada Acel yang mungkin ya itu menjadi kekurangannya nantinya akan diperlengkapi oleh Lia. Demikian sebaliknya. Jadi saudara, kehidupan pernikahan ketika menghadirkan Yesus akan menjadikan kita pada kebahagiaan. Kenapa ada banyak rumah tangga yang hancur? Karena tidak menghadirkan Yesus, masalah datang, persoalan menimpa. Yesus dijadikan nomor 2. Dijadikan sebagai cadangan. Nanti sulit baru cari Yesus. Saat bahagia lupa. Saudara, ada begitu banyak mereka yang menikah dengan jumlah uang yang dikeluarkan begitu banyak. Pesta begitu megah. Tapi harus berakhir dengan perceraian. Saya mau katakan karena tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup keluarga. Tapi saya yakin kedua anak kekasih didukung oleh orang tua tadi malam dalam percakapan ya. Saya katakan contoh kita, contohi orang tua. Ya. Selain daripada dia yang empunya kehidupan. Jadi mencontoh pada mami papi, mencontoh kepada mama yang oleh perkenanan Tuhan menghadirkan kalian berdua hingga hari ini. Catatan bagi kita hari ini. Yang pertama adalah ketika Acel dan Lia memutuskan untuk menikah, berarti segala konsekuensi akan kita lewati, akan kita jalani dalam kehidupan hari lepas hari. Jangan pernah ada kata menyesal ketika masalah dan pergumulan datang. Jangan. Tetapi yang ada adalah bersyukur karena Tuhan yang telah menganugerahkan ini semua. Karena Tuhan yang telah membuat ini semua. Karena Tuhan yang telah menghadirkan ini. Ini antara Manado dan Gorontalo. Ini bukan jarak yang pendek. Nanti lama-lama lihat semua tahu bahasa Gorontalo. Kalau labari, oh mapio-pio. Mulai ada sedikit-sedikit. Ya. Tanda bahwa ketika Tuhan menyatukan sesuatu yang berbeda, Dia yang sangat berkuasa dan kekuasaannya ini tidak dapat dibatasi. Ini telah dibuktikan bagi kehadiran kedua saudara kekasih ini. Luar biasa. Tuhan dah persatukan. Ya. Soal dorang dah baku dapat di mana tidak perlu diuraikan. Tapi saat mereka memutuskan untuk lebih maju lagi dalam tahapan pernikahan, ini keputusan yang tepat. Dan tadi di awal mereka sudah mengatakan bahwa mereka sudah mengundang Yesus untuk hadir di pesta ini. Yesus sebagai saksi sekaligus yang akan meneguhkan dan akan memberkati. Yakin, percaya, ya. Saya sangat terharu tadi ketika Mami Lingkan berucap dan Mama dengan penuh semangat. Ya, mungkin kalau tadi nanti diputar lagi ya videonya, Mami dengan gayanya, Mama dengan gaya, ya, dan mengungkapkan apa yang menjadi kerinduannya dan diterima oleh Mami dengan air mata, bukan tidak rela, tapi terharu. Biasanya yang jabat toki itu pengantin pria, tapi yang bicara itu adalah para saksi. Ini beda, ini kedua orang tua, dan ini bukan berat, tetapi ini kerelaan, ini syukur, ini sukacita yang mereka mau beri. Bayangkan seorang ayah dengan tegas, dengan gagah berani mengentar anak kekasih dan membawa serta menyerahkan ini kepada Acel, bukan sesuatu yang mudah. Ini luar biasa. Jangan pernah Acel dan Lia menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Minta maaf tadi malam Pak Pendeta bilang kalau boleh bikin rame di keluarga, jangan cuma satu. Kalau boleh ampah, gitu, supaya rame. Ya. Dan kalau rame saudara, kita bersyukur, berbahagia. Kalau mama dan papa so jadi omak deng opak, so tua tuh cucu-cucu yang akan tolong.
Ya. Tapi ada titipan tadi malam yang Pak Pendeta sampaikan kepada Rosalia dan Acel. Silakan mengembangkan diri. Acel bisa sekolah lagi, silakan. Orang tidak tahu cara Tuhan memakai hambanya. Ya. Tidak hanya bisa jadi Kapolsek, kayak bisa jadi apa? Kapolda, orang tidak tahu. Cara Tuhan. Ya. Ya. Lia pun demikian. Ya. Lia harus sekolah lagi. Ya. Karena itu kerinduan daripada papi. Ya. Lia harus menyelesaikan studi. Kalau dua-dua saling mensupport, why not? Kenapa tidak? Tuhan pasti buka jalan. Ya. Dan asalkan kedua ini punya komitmen. Ya. Karena itu catatan yang terakhir, selama Yesus hadir dalam rumah tangga kita, sekuat apapun badai, kita bisa lihat di sana ada ombak. Ya. Kalau perahu mungkin lewat situ, dia akan bergoyang. Hidup kita tidak selamanya tenang teduh, tapi kadang juga gelombang laut bisa menerpa bahtera hidup rumah tangga. Tapi selama Yesus jadi nakoda, jurumudi yang agung, maka perjalanan rumah tangga kita akan dijaga dan diberkati Tuhan. Ingat baik-baik bacaan ini, karena pas hari ulang tahun pernikahan biasanya pendeta akan tanya itu. Ada baca di mana kote waktu menikah? Di mana tadi? Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga 11. Perkawinan di Kana. Ya, hafal baik-baik. Mama masih ingat tuh bacaan waktu menikah dulu. So lupa. Mami dan papi masih ingat. Waktu bacaan, waktu pendeta ada khotbah perdana waktu mami dan papi menikah. Masih ingat bacaannya. Ada Enci masih ingat tuh bacaan waktu pembacaan pernikahan? Kok masih ingat? Ada Cik Dengkok masih ingat ya? Kadang orang selalu lupa. Karena itu hafal baik-baik, kong tulis biasanya. Nanti ada Alkitab yang akan diserahkan, ditulis bacaan situ. Dan itu akan dibawa kemana-mana. Ibadah kolom, kaum ibu, kaum bapak mesti bawa. Ya, iya. Karena ada catatan-catatan sejarah di situ. Ya. Selamat menempuh hidup baru, perjalanan masih panjang, masih banyak karya-karya yang akan dilakukan. Sekali lagi kuncinya, undang Yesus dalam hidup keluarga supaya kita diberkati dan terus menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita dengarkan puji-pujian. Mau menyanyi, Mi? Oke, diundang keluarga. Yes. Diundang keluarga besar Ismaywane untuk membawakan pujian. Pelanan apa itu? Mulai aja apa tunggu dulu? Tunggu dulu. Oh, oke. Gimana nunggu itu? Nunggu itu? Langsung? Sudah. Udahlah, ayo nyanyi. I will walk with my hands in single today. I will trust in Him and not be afraid.
Tuhan memberkati syukur dan sukacita keluarga besar Ismail yang boleh membawakan pujian bagi Tuhan. Dengarkanlah pengajaran tentang pernikahan. Jemaat Yesus Kristus pada minggu yang lalu telah diumumkan bahwa pada hari ini Jumat 10 September 2021 akan diteguhkan dan diberkati dalam nikah yang kudus dari Dani Chandra Nayawan dan Rosalia Daisy Ismawi. Karena tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pelaksanaan rencana ini, maka kita akan meneguhkan nikah mereka. Tetapi perlu dipelajari bersama maksud dan tujuan nikah untuk menjadi perenungan hidup setiap orang, terutama pada kesempatan yang indah ini. Pernikahan Kristen bukan hanya sekedar perjumpaan dua insan yang saling mencintai untuk kemudian saling mengungkapkan ikrar janji setia. Bukan pula sekedar lembaga yang membenarkan dua insan dapat hidup bersama atas dasar saling mencintai. Tetapi pernikahan Kristen adalah wadah ilahi yang dibentuk oleh Allah sendiri bagi seorang perempuan dan laki-laki yang saling mengasihi untuk menjalani hidup dalam kesatuan, kebersamaan, dan persekutuan yang walau dalam kepelbagaian karunia masing-masing, namun senantiasa berusaha menyatukan rasa, karya, dan karsa dalam satu kasih, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dengan mendasarkan pada hidup dalam kasih, kesetiaan yang benar yang dicontohkan oleh Allah pengasih dan penyayang, maka hendaknya kehidupan kamu berdua dijalani dalam kesabaran yang penuh. Apapun cobaan menghadang, apapun badai dan gelombang menerjang, apapun derita dan kesukaran yang akan dialami, tidak akan membuyarkan iman, pengharapan dan kasih pada Yesus Kristus, dan tidak akan mengganggu kebersamaan kamu sebagai orang yang sudah dipersatukan Allah. Karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami istri untuk saling mengasihi, melayani, menghormati, mendorong, dan membangun orang lain. Khususnya anak-anak sendiri. Bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih, memperkuat persekutuan hidup suami istri dan anak-anak. Mewujudkan rumah tangga kamu sebagai saluran berkat bagi Allah, bagi kesaksian, dan pelayanan kepada sesama. Saya mengundang kedua mempelai untuk berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, di depan kita telah berdiri kedua saudara, Dani Chandra Nayawan dan Rosalia Daisy Ismawi, untuk diteguhkan dan diberkati nikah mereka. Kesaksian Alkitab mengajarkan dan mengamanatkan kepada kita bahwa pernikahan Kristiani hendaknya memancarkan kasih Kristus, baik di waktu suka maupun duka, di waktu kelimpahan ataupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, sambil bertekun dalam doa, giat bekerja, dan rajin membaca firman-Nya. Saya bertanya, hari ini bersediakah kamu berdua berjanji? Ya, kami bersedia. Jika demikian, nyatakanlah dengan jujur dan tulus janji saudara sambil berjabat tangan dan berucap. Dan mempelai laki-laki silakan mulai dari Acel. Rosalia Daisy Ismawi, aku berjanji di hadapan Tuhan Allah dan jemaat-Nya bahwa aku bersama engkau menjadi istriku, menerima engkau menjadi istriku. Bersamamu aku akan tertawa ketika bergembira, bersamamu aku akan menangis ketika dalam duka cita, bersamamu aku akan bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga bersama-sama kita boleh bertumbuh sebagai suami istri melewati hari-hari hidup kita sampai maut memisahkan kita. Amin.
Dani Chandra Nayawan, aku berjanji di hadapan Tuhan, Allah dan jemaatnya bahwa aku menerima engkau menjadi suamiku. Bersamamu aku akan tertawa ketika bergembira, bersamamu aku akan menangis ketika dalam duka cita, bersamamu aku akan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga bersama-sama kita boleh bertumbuh sebagai suami istri melewati hari-hari hidup kita sampai maut memisahkan kita. Amin. Saudara-saudara, sejak dulu kala, cincin adalah lambang keutuhan dan perdamaian. Cincin juga menunjuk pada batas-batas dari kekhususan hubungan antara dua orang. Dalam bentuk sebuah cincin, lingkaran adalah tanda ikatan janji perkawinan. Cincin hanyalah simbol yang menandai terikatnya dua insan yang saling mencintai dalam satu pernikahan. Karena itu kenakanlah cincin ini sebagai tanda yang mengikat dan mempersatukan kamu berdua dalam nikah yang kudus ini. Saya akan persilahkan Acel untuk memasangkan cincin buat Rosalia. Dimasukkan dulu sedikit baru mengucapkan. Rosalia, aku mengambil engkau sebagai istriku dan memberikan cincin ini sebagai tanda kasih, setia, kasih dan kesetiaanku kepadamu. Amin. Saya pasang baik-baik. Oke. Adek sekarang. Pegang dulu tangan. Sebut nama. Dani, aku mengambil engkau sebagai suamiku dan memberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Amin. Sambil berpegang tangan. Jemaat diundang berdiri. Berdasarkan janji dan pengakuan saudara berdua, maka saya sebagai pelayan Tuhan meneguhkan nikah saudara-saudara dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan berlutut. Sambil berpegangan tangan. Hiduplah menurut janjimu dan hayatilah nikah yang kudus ini dalam kasih Kristus, dan hiduplah takut akan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang oleh anugerahnya telah memanggil kamu berdua dalam nikah yang kudus ini, akan memberkati dan menyertai kamu dalam rahmat-Nya seumur hidupmu dan memenuhi kamu dengan berkat, kasih karunia, keselamatan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan pegang mic masing-masing. Tidak, masih tetap duduk dan menyanyi Tuhan pimpin anak. 1, 2, 3, 2, 1. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru.
Kau tetap dekat. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus saya mengumumkan bahwa Dani Chandra Nayoan dan Rosalia Desi Ismawi telah diteguhkan dan diberkati selaku suami dan istri hari ini, Jumat 10 September 2021. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sambil berhadapan, Dani silakan membuka cadar. Rosalia dibuka dulu perlahan-lahan karena akan diabadikan. Ini sepanjang hidupmu. Terus diatur dulu. Oke. Kita akan hitung sama-sama, cium kudus, 3, tahan, diabadikan, ditahan. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Sekarang ya, Acel menunduk dan Lia akan membalas ciuman kudus ini sebagai tanda cinta dan kasih. Ditahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Percayalah kepada Allah dan camkanlah benar-benar bahwa Tuhan Allah kita telah menjodohkan kamu berdua dalam nikah ini. Karena itu dengarkanlah petunjuk-petunjuk firman Tuhan mengenai persekutuan hidup suami istri dalam Keluaran 20 ayat 14 dan 17. Jangan berzina, jangan mengingini istri atau suami sesamamu. Silakan menghadap jemaat. Jemaat Tuhan, sambutlah kedua saudara ini dengan penuh sukacita, karena mereka telah menyatakan tekad dan kasih mereka sebagai suami dan istri. Ingat pesan firman, apa yang telah dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat disilakan duduk kecuali dan orang tua, dan kita akan ikuti ya sungkeman daripada kedua anak kekasih. Acel silakan kepada orang tua ya, dan diikuti oleh Rosalia. Nanti akan saling bergantian. Mungkin lebih baik berlutut di hadapan mama. Oke. Mama memberi pesan-pesan yang indah, kata-kata yang elok, yang manis, yang akan dikenang oleh Acel selama hidupnya. Bahwa perjuangan mama menghadirkan engkau di dunia bukanlah hal yang biasa. Tapi sungguh mama merelakan melepaskan engkau untuk bersatu dengan istrimu dan menjadi satu daging. Ingat pesan mama, cintai Tuhan, kasihi Tuhan, dan mencintai keluargamu termasuk orang tua. Rosalia silakan. Inilah mama yang melahirkan Acel. Terimalah dengan sukacita, ma, terimalah Rosalia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ini menjadi sukacita dan keabadian sebagai seorang anak yang taat kepada orang tua. Rosalia akan mendahului Acel untuk pergi ke ayah dan ibu. Ya. Lebih dulu mami yang melahirkanmu, silakan.
Sekalipun Mami tegar kelihatannya, tetapi ada banyak harapan dan pesan daripada Mami untuk Lia menjadi yang terbaik bagi keluargamu. Inilah pengharapan dan sukacita daripada Mami dan Papi. Mereka ingin engkau sukses dan berhasil. Lia, ini kebanggaanmu. Papi sangat mengasihimu. Ada banyak hal yang ia titipkan untukmu. Raihlah apa yang menjadi harapanmu dan kerinduanmu. Sebab itu akan menjadi kebahagiaan yang sempurna di masa hidupmu bersama dengan suami. Sekarang ya, Acel sudah menjadi anak dalam hidup keluarga besar Ismawiwane yang akan bertumbuh menjadi satu keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Papi tidak sendiri lagi, sudah ada anak yang akan menjaga, menolong, tetapi juga yang memberi motivasi bagi perjalanan kehidupan rumah tangga yang Tuhan berkati untuk selama-lamanya. Silakan, mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Di momen spesial ini, masing-masing Rosalia akan mencari ya mana yang nantinya akan dia minta doa restu selain mama dan papa dari keluarga Rosalia, dan Acel pun demikian kepada siapa yang nantinya akan meminta doa. Kami persilakan, silakan kameramen mengikuti mereka berdua. Silakan. Iya. Sama-sama nanti Acel dulu didampingi oleh Rosalia, siapa yang nantinya Acel pilih dan siapa yang nantinya akan dipilih oleh Rosalia. Ini saudara luar biasa, puji Tuhan. Sesudah Acel, nanti Lia akan ditemani Acel untuk mencari siapa yang spesial mewakili ya, keluarga Ismawiwane. Silakan. Acel silakan mengikuti. Setiap doa dan harapan yang dikumandangkan kepada Tuhan itu akan menjadi sukacita bagi kedua anak kekasih. Tidak hanya pertumbuhan iman mereka, tapi juga perjalanan hidup rumah tangga yang Tuhan anugerahkan. Silakan Acel mendampingi. Sungguh mereka sangat mencintai keluarga-keluarga ini, dan sungguh keluarga-keluarga ini sangat mencintai mereka, sehingga di tengah kesibukan mereka harus hadir di sini. Hadir menjadi berkat, menjadikan doa sebagai kekuatan bagi anak-anak mereka. Kembali saya mengundang kedua mempelai sambil bertukar tempat duduk. Ya, Rosalia akan duduk di tempat Acel tadi, dan Acel akan duduk di tempat Rosalia karena mereka sudah menjadi suami istri yang sah. Kita akan bersyukur kepada Tuhan sambil kita membawa persembahan syukur, kita menyanyi kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan. Kami umat-Mu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal.
Oh haleluya, oh haleluya. Mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Syukur padamu ya Roh Kudus, Kau melindungi umat-Mu. Beri kekuatan dan pengharapan dalam badai cobaan. Hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami menghibur dan menenangkan, membuat hati berbahagia. Oh haleluya. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Engkau yang sudah menghentar kedua anak kekasih kami, Acel dan Lia, dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus. Sudah tercipta dan diberkati oleh Tuhan keluarga baru, keluarga Nayoan Ismawi. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah keluarga Nayoan Ismawi dalam perjalanan mereka berdua. Karena kami percaya Tuhan akan memberkati untuk selama-lamanya. Berkati pekerjaan mereka, jaga dan lindungi kemanapun mereka pergi dan berada. Tuhan yang menjadi sandaran hidup dari kedua anak kekasih kami. Diberkati keluarga besar Nayoan Mapalie dan keluarga besar Ismawi Wane. Berkat Tuhan terus mengalir, kuat dan sehat menjadi bagian kehidupan keluarga ini. Tetapi juga kami sekalian yang boleh hadir bersama di tempat ini, mendukung di dalam doa, dan semua yang menyaksikannya lewat live streaming YouTube, diberkati oleh Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, diberkati Gereja Masih Injili di Minahasa secara khusus Jemaat Siloam Dendengan Luar. Memberkati bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan menolong para pemimpin kami. Bahkan oleh kemurahan Tuhan di tengah pandemi yang kami hadapi, tangan Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga kedamaian, kesejahteraan akan menjadi bagian kehidupan bangsa ini. Memberkati kami sekalian yang boleh menikmati keindahan alam di tempat ini. Dan ketika Tuhan izinkan kami akan kembali pulang, Tuhan jaga perjalanan kami, Tuhan lindungi, sehingga kami boleh menjadi berkat dan membawa berkat kemanapun kami pergi dan berada. Kami telah memberi persembahan, dikuduskan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Tuhan memberkati pihak hotel dan semua yang melibatkan diri di dalamnya, termasuk mereka yang mengisi iring-iringan pujian untuk Acel dan Rosalia, tetapi juga mereka yang mengatur jalannya acara ini. Kepada tim multimedia, diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur dan sembahyang kami, yang kami bawa kepadamu dengan segala kerendahan hati, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri,
Kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyi Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera baka. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Pergilah dengan damai, kasihilah dan pedulikanlah satu terhadap yang lain di dalam nama Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tangan perlindungan Tuhan yang lembut selalu merangkul kamu. Mata tak terbatas dari Tuhan Allah mengawasi kamu selalu. Roh Allah menopang kamu selalu, dan Yesus Kristus yang bangkit melindungi dan memberkati kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, silakan duduk. Demikian persekutuan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di tempat ini sudah selesai. Tuhan memberkati. Kita ikuti informasi dari Magister of Ceremony. Terpujilah nama Tuhan, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus, keluarga yang baru, keluarga yang dicintai Tuhan, keluarga Nayuan Ismawi, Dani dan Rosalia. Baik, di siang hari ini kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Kita akan foto bersama, mungkin dipersilakan kedua mempelai bersama dengan orang tua. Kita akan foto dulu di depan. Baik, disilakan untuk mengambil gambar. Terima kasih Bapak Pendeta. Sekali pakai masker, nanti setelah ini kita buka masker. Mungkin tata caranya ya.
Oke. Senyum. Oke, kita buka masker. Langsung kelihatan cantiknya ini. Oke, senyum yang bahagia. 1, 2, 3. Oke, diundang kepada keluarga mempelai pria untuk bersama-sama bergabung. Masih keluarga inti masih tetap. Ditunggu-tunggu, Mas. Bisa? Oke. Oke. Mungkin gaya heboh setelah ini ya. Gaya heboh dulu. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeay. Oke. 1, 2, 3. Mantap. Bali. Oke, selanjutnya keluarga sebelah Lia. Oh ya. Yang heboh gayanya 1, 2, 3. Sebut Bali. Oke, selanjutnya keluarga dari mempelai wanita Lia bisa mengambil gambar. Iya, mari silakan. Wah, banyak ini harus lebih heboh ini. Ya. Oke, iya siap, kasih. Oke. 2. Oke. Oke, gaya bebas. Yang heboh 1, 2, 3. Sebut Bali. Bali. Ya good. Oke, dengan Bapak Pendeta, Bapak mari silahkan Pak. Dengan keluarga yang baru dan keluarga yang berbahagia bisa sekalian ikut masuk. Berdua dulu.
Selanjutnya dipersilakan Pak Komang untuk berfoto bersama. Pak Komang, silakan Pak. Dengan Pak Komang, sahabatnya Papi. Oh, dan juga Mami. Oh, sahabatnya Mami ya. Luar biasa jauh-jauh. Oh, setelah ini sahabatnya Papi. Biar Jomi, Pak. Oke, senyum. Oke. Terima kasih Pak Komang. Berikut sahabatnya Papi, teman-teman notaris, bapak-bapak notaris, sahabatnya Papi, dipersilahkan. Mari bapak-bapak bergabung. Bisa. Oke, maskernya bisa tolong dibuka, baik, terima kasih. Agak mepet sedikit. Oke, cheers, senyumnya. Cheers. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang bridesmaid mau foto? Oke, dan bilang ke persiapan habis ini. Iya. Ke ini early dinner di Jimbaran toh? Iya, Jimbaran, Menega. Bapak Ibu, sekedar informasi, setelah ini kita akan bersiap-siap dalam early dinner di Menega Jimbaran, Bapak Ibu. Jadi setelah acara peneguhan ini, kita akan bersama-sama bersiap untuk early dinner di Menega Jimbaran dengan dress code putih. Iya, short pants.
Semua selesai, Kak. Buka masker dong berarti. Aduh, kita udah punya kanal ya, Kak. Mana tuh langsing sekali. Aku Soprana. Oh iya. Ayo, Mama Yul belum. Kita foto dulu. Kita akan ada tanda tangan sini. Pihak manajemen, ya. Ayo. Di sini dan Ibu Ros. Ibu Ros. Can you help me please? Kali teken nggak dibayar. Papi Pepana. Nah, Seturun. Baru kali ini nggak dibayar ya. iya tekennya nggak dibayar. Memang si kapling. Aduh. Ambil kapling dia tuh ambil. Betul toh. Mami kan bisa menyesuaikan. Paling kecil itu. Wih. Selesai. Oke, sudah diambil gambarnya. Oke, foto. 1, 2. Pegang itu sertifikat. Ini nih. Ini dua di tengah. Ya. Oke. Tarik. Oke. Di sini. Oh, di depan. Oh iya, kita tutup ini.
cari apa anting-anting? Oh kasihan. Nggak pakai taksi. Tas mau balik lagi. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya kita akan berpindah di depan chapel. Puji Tuhan. Belum. Ini yang mau diomongin apa? Oh. Oh iya. Terima kasih. Eh, Terima kasih yang udah yang udah ikut hadir di live streaming di live YouTube. streaming maupun yang hadir di tempat ini, banyak-banyak terima kasih doa dan dukungannya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih. Bapak Ibu, acara selanjutnya kita akan maju di depan chapel. Silahkan Bapak Ibu di depan chapel, kita akan berpindah untuk acara selanjutnya. Flower shower.
It's been a long day. Tucked in, green wind, put my head down. Where are you? Where you been? I need you around. We could build a house away from here, you and me, in the middle of nowhere, fight across of the morning blue. I don't care, I just wanna get home with you. I just wanna get home with you. Wake up, my mind's on you. Caffeine, do you need that crossword